Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis Brilianda dengan NIM 3224018. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketetapan dalam memahami tanya jawab dalam wawancara kerja dan pemeriksaan surat lamaran kerja yang sangat relevan dengan mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga ketetapan dalam komunikasi. Saya harap melalui presentasi ini kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara calon kandidat dan perusahaan, serta memaksimalkan peluang untuk diterima di posisi yang diinginkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sini ada pengertian wawancara kerja dan surat lamaran kerja. Wawancara kerja adalah tahap penting dalam proses rekrutmen untuk menilai keterampilan, pengalaman, kepribadian, dan potensi calon karyawan. Di sini ada beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama dari Robinson tahun 2003. Wawancara kerja adalah percakapan terstruktur antara pewawancara dan kandidat untuk menilai kecocokan dengan pekerjaan dan budaya organisasi. Yang kedua ada Gatwood, Feld, and Berrick tahun 2015. Wawancara kerja adalah alat seleksi untuk menilai kemampuan dan kepribadian kandidat serta kesesuaiannya dengan kebutuhan perusahaan. Lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat oleh seseorang untuk mengajukan diri atau melamar pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi tertentu. Di sini ada jenis-jenis wawancara kerja. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada wawancara tidak struktur. Jenis wawancara ini lebih fleksibel dan memungkinkan pewawancara untuk menggali lebih dalam respons kandidat. Di sini ada jenis dan tujuan wawancara kerja dan surat lamaran kerja. Yang pertama ada wawancara panel. Wawancara ini melibatkan lebih dari satu pewawancara yang memberikan berbagai perspektif tentang kandidat. Yang kedua ada wawancara stres, yang menjelaskan bahwa wawancara stres itu sering digunakan untuk menilai bagaimana kandidat merespons situasi yang penuh tekanan, yang merupakan kualitas penting dalam beberapa pekerjaan. Yang ketiga ada tujuan wawancara kerja, yang bertujuan untuk menilai kompetensi teknis dan soft skill kandidat, serta untuk mengevaluasi apakah kandidat cocok dengan budaya perusahaan. Dan yang terakhir ada tujuan surat lamaran kerja. Yang pertama itu ada menginformasikan perusahaan bahwa pelamar tertarik untuk bergabung dan siap memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, memperkenalkan diri pelamar baik secara singkat maupun detail. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan dan keahlian pelamar yang relevan dengan posisi yang dilamar. Dan yang terakhir ada membuka kesempatan untuk wawancara. Di sini ada bagian-bagian surat lamaran kerja di kepala surat. Yang pertama ada tanggal, di mana menyebutkan tanggal penulisan surat. Yang kedua ada alamat pengirim, nama dan alamat pelengkap pelamar. Yang ketiga ada alamat tujuan, di mana nama perusahaan dan alamat lengkap tempat pelamar melamar. Yang keempat ada perihal, biasanya berupa kalimat singkat yang menggambarkan tujuan surat, kayak misalnya lamaran pekerjaan. Dan yang kelima ada salam pembuka, biasanya diawali dengan salam hormat seperti dengan hormat. Yang keenam ada paragraf pembuka. Pada bagian ini pelamar menyebutkan posisi yang dilamar, sumber informasi lowongan pekerjaan, kayak misalnya dari iklan, website perusahaan, atau teman, serta menyatakan keinginan untuk melamar. Yang ketujuh ada paragraf isi. Di bagian ini pelamar menjelaskan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan atau kemampuan lain yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar.
Tujuan dari bagian ini tuh adalah untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa pelamar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada paragraf penutup. Di bagian ini tuh berisi harapan pelamar untuk bisa mempertimbangkan dalam proses seleksi dan kemungkinan untuk wawancara. Pelamar juga bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Baik, di sini apa sih pertanyaan yang umum dan tips untuk mempersiapkannya? Yang pertama, ada pertanyaan tentang diri Anda. Di sini persiapannya kita harus berfokus pada suatu aspek yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Ceritakan pengalaman profesional yang menunjukkan keterampilan dan pencapaian yang relevan. Yang kedua ada pertanyaan tentang pengalaman kerja dan kualifikasi. Yang pertama, siapkan contoh-contoh spesifik dari pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Gunakan metode STAR, situation, task, action, dan result, yaitu untuk menjelaskan situasi, tugas, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai. Dan pastikan kita menjelaskan mengapa posisi tersebut menarik bagi kita dan bagaimana kualifikasi serta pengalaman kita cocok dengan peran yang ditawarkan. Yang ketiga ada motivasi dan tujuan karir. Persiapannya tunjukkan bahwa kita tuh telah melakukan riset tentang perusahaan dan jelaskan bagaimana nilai-nilai dan tujuan perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan karir kita. Yang keempat ada tantangan dan penyelesaian masalah. Persiapannya tuh kita cerita tentang bagaimana kita berkolaborasi dalam tim dan berkontribusi pada kesuksesan bersama. Jelaskan bagaimana kita menyelesaikan konflik atau mendukung rekan kerja dalam mencapai tujuan tim. Yang kelima ada kemampuan bekerja dalam tim dan kepemimpinan. Persiapannya tuh kita menceritakan tentang tantangan terbesar yang pernah kita hadapi di pekerjaan sebelumnya dan bagaimana kita mengatasinya. Yang keenam ada keahlian dan keterampilan teknis. Persiapannya tuh siapkan kita keterampilan teknis yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar dan ceritakan pengalaman bagaimana kita menggunakan keterampilan tersebut dalam pekerjaan sebelumnya. Yang ketujuh tentang gaji dan tunjangan. Persiapannya tuh kita lakukan riset tentang kisaran gaji untuk posisi yang dilamar di pasar dan pertimbangkan pengalaman serta kualifikasi kita. Yang kedelapan ada pertanyaan situasional dan perilaku. Persiapannya tuh kita siapkan jawaban yang berdasarkan pengalaman nyata yang menunjukkan bagaimana kita menghadapi situasi yang serupa di masa lalu. Berikan contoh konkret untuk menunjukkan kemampuan kita dalam menangani tekanan, mengelola konflik, dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada pertanyaan penutupan. Persiapan itu kita siapkan beberapa pertanyaan untuk wawancara seperti tentang budaya perusahaan, peluang pengembangan karir, atau tim yang akan kita masuki. Ini menunjukkan ketertarikan kita pada perusahaan dan posisi yang dilamar. Baik, di sini ada tips umum dan persiapan. Yang pertama itu adalah latihan wawancara. Contohnya tuh seperti latihan wawancara dengan teman atau mentor untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, riset perusahaan. Contohnya tuh ketahui latar belakang, visi dan misi perusahaan. Yang ketiga tuh bersikap positif. Contohnya seperti tetap tenang, percaya diri, dan hindari berbicara buruk tentang perusahaan sebelumnya. Dan yang terakhir itu siapkan CV dan portofolio. Pastikan kita memiliki salinan CV dan portofolio yang relevan. Bagaimana sih kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan surat lamaran kerja untuk menentukan kelayakan kandidat dalam melamar pekerjaan? Oke, di sini ada beberapa kriteria pemeriksaan surat lamaran kerja. Yang pertama ada format dan penyajian. Yang kedua kesesuaian dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga kesesuaian kualifikasi.
Yang keempat, motivasi dan keinginan berkembang. Yang kelima, ada kesesuaian dengan budaya dan perusahaan. Yang keenam, ada konsisten dan kejelasan. Dan yang terakhir ada penyebutan dokumen pendukung. Baik, di sini ada studi kasus dalam dunia industri ini. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan operasional sebuah perusahaan. Ada dua elemen utama dalam proses ini adalah wawancara kerja dan surat lamaran kerja. Wawancara kerja berfungsi untuk menggali informasi mendalam mengenai calon karyawan, baik dari segi keterampilan maupun kepribadian. Sementara surat lamaran kerja itu berperan sebagai alat komunikasi pertama yang memperkenalkan pelamar kepada perusahaan. Baik, di sini ada studi kasus yang terkait tentang wawancara kerja di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Di sini menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh menerapkan proses wawancara yang terstruktur, berbasis kompetensi untuk memperoleh kandidat yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan. Proses wawancara di BRI ini tuh terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada wawancara awal untuk menilai komunikasi dan kepribadian. Yang kedua ada wawancara teknis yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan teknis. Dan yang ketiga serta mewawancarai budaya perusahaan yang menilai kesesuaian kandidat dengan visi, misi, dan nilai-nilai BRI. Hasil dari penelitian bahwa BRI itu lebih menghargai kandidat yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang baik, tetapi juga yang memahami dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan. Kandidat yang memiliki pengalaman relevan dalam industri itu perbankan dan dapat menunjukkan kontribusi yang jelas melalui pencapaian sebelumnya memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Tantangan terbesar bagi BRI itu adalah menciptakan keseimbangan antara penilaian kompetensi teknis dan kemampuan kandidat dalam beradaptasi dengan budaya perusahaan. Dengan pendekatan ini, BRI itu bertujuan untuk memilah kandidat yang mampu mendukung tujuan jangka panjang perusahaan di tengah persaingan yang ketat di sektor perbankan. Dan di sini juga ada studi kasus yang terkait tentang surat lamaran kerja di PT Indofood Sukses Makmur. Bahwa di surat lamaran kerja ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses rekrutmen perusahaan ini. Di PT Indofood menganggap surat lamaran sebagai representasi awal kualitas pelamar dan sebagai alat seleksi pertama yang membantu menyaring kandidat yang tepat. Surat lamaran yang efektif harus mencakup informasi yang jelas mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta motivasi untuk bergabung dengan perusahaan. Selain itu juga surat tersebut juga harus menunjukkan pemahaman pelamar terhadap visi, nilai-nilai, dan produk perusahaan. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pelamar yang dapat menyesuaikan surat lamaran mereka dengan kebutuhan dan nilai perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos seleksi awal. Pencapaian konkret yang relevan dengan posisi yang dilamar seperti peningkatan penjualan atau inovasi produk menjadi faktor penting yang dapat menarik perhatian perekrutmen. Surat lamaran menjadi filter awal yang menentukan apakah pelamar dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Dengan demikian, PT Indofood menghargai pelamar yang menunjukkan motivasi tinggi untuk memberikan kontribusi yang nyata dan memberikan pengalaman yang relevan. Secara keseluruhan, strategi seleksi PT Indofood menekankan pentingnya surat lamaran sebagai langkah awal yang menentukan dalam proses rekrutmen. Yang berbeda dengan pendekatan PT BRI yang lebih mengutamakan wawancara kerja. Kedua perusahaan ini tuh menunjukkan pentingnya pendekatan yang strategis dan mendalam dalam rekrutmen untuk memperoleh kandidat yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah dibahas dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya sekali lagi. Terima kasih dan semoga kita semua dapat terus mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.